Halo saudara, senang sekali saya Ima dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur, di antaranya. Diduga kurang waspada menyeberang rel, wanita di Lamongan tewas tersambar kereta. Bartender hotel di Surabaya ditetapkan menjadi tersangka miras maut yang menewaskan 3 musisi. Petugas imigrasi menemukan pengungsi Rohingya di Tulungagung masuk daftar pemilih tetap pemilu 2024. Saudara, wanita pejalan kaki tewas tertabrak kereta di perlintasan double track tanpa palang pintu di Lamongan. Korban tertabrak kereta jurusan Banyuwangi Semarang. Untuk kepentingan identifikasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Wanita bernama Nemu warga desa Rejosari, Lamongan, tewas tertabrak kereta jurusan Banyuwangi Semarang. Tubuh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk diautopsi. Menurut saksi di lokasi kejadian, wanita berusia 43 tahun tersebut berjalan kaki hendak menyeberang perlintasan rel kereta api double track tanpa palang pintu di desa Rejosari. Diduga korban tidak memperhatikan saat ada kereta melintas hingga tubuh korban terseret beberapa meter dari lokasi kejadian. Saat kejadian melintas kereta api Blambangan dengan nomor 185 dari arah timur ke barat di perlintasan sisi utara. Sesampai di TKP, menurut keterangan saksi yang berada di TKP, tertemper oleh seorang warga sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia di TKP. Dari hasil TP-TKP yang kami lakukan, ditemukan bagian daripada potongan jasad korban dari titik awal TKP sekira 300 atau 200 meter. Masyarakat diminta waspada dan memperhatikan kanan kiri saat akan melintas rel kereta api. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, tebing setinggi 20 meter di jalur menuju kawasan wisata Telaga Sarangan Magetan mengalami longsor. Akibatnya satu anak yang dibonceng motor mengalami luka serius akibat tertimpa material longsor. Tebing setinggi 20 meter di jalur menuju wisata Telaga Sarangan Magetan longsor. Material longsor berupa lumpur dan batu menutup badan jalan. Akibat kejadian ini, seorang anak yang dibonceng motor, Dava, tertimpa material longsor. Korban yang menderita luka serius kemudian dirawat di rumah sakit. Peristiwa terjadi ketika jalur wisata Sarangan diguyur hujan deras. Nah, saat itu Dava yang berboncengan motor dengan pamannya, Marsi, tertimpa material longsor. Di sini yang terdata tadi yang masuk laporan kita ada 3 titik. Yang terutama yang besar ini ada di pintu masuk Sarangan sebelah utara ini. Untuk sementara jalur Sarangan ditutup gitu ya Pak? Untuk sementara kita tutup karena kita masih ada penanganan untuk melakukan pembersihan material longsor. Sempat ada korban Pak tadi Pak? Ya, sempat ada korban dan sudah dibawa ke puskesmas terdekat. Gitu. Ini sempat mengerahkan Pak, pemadam juga. Ya, kita untuk pembersihan harus menggunakan truk juga. Kita suplai air, kita semprotkan biar untuk tidak licin gitu. Petugas BPBD Magetan berupaya menyingkirkan material longsor agar bisa dilewati kendaraan. Akibat longsor, jalur menuju kawasan wisata Sarangan sempat ditutup. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, seorang pria paruh baya ditemukan tewas membusuk di kamar indekos di Jember. Korban baru 10 hari menempati indekos tersebut seorang diri. Polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kematian korban. Warga Jalan Mangga, Kecamatan Patrang, Jember, Sabtu siang geger dengan tewasnya pria paruh baya Ahmad Arif di kamar indekos. Kondisinya cukup mengenaskan dengan tubuh sudah membusuk. Penghuni indekos lainnya mengaku tak banyak mengenal korban sebab korban baru 10 hari tinggal di indekos tersebut seorang diri. Namun korban sempat mengaku belum lama pensiun sebagai pegawai pemerintah di Yogyakarta. Korban diketahui terakhir terlihat pada 2 Januari lalu. Nomor 2 saya panggil untuk nemenin saya ke atas untuk ngelihat. Jendelanya kebetulan kebuka, kemudian emasnya nginceng dari jendela.
Ternyata bapaknya sudah dalam keadaan meninggal. Dia seorang diri atau gimana di situ? Sendirian. Apa kerjanya? Katanya si pensiunan di Pemda Jogja. Sudah lama di sini? Tanggal 26 Desember itu masuk ke sini, kemudian sekitar tanggal 29 pamitan mau pulang ke Banyuwangi. Tanggal 2 Januari 2024 sore hari maghrib itu menemui saya untuk membayar uang kos yang kurang. Polisi langsung olah tempat kejadian perkara, namun penyebab tewasnya korban belum bisa dipastikan. Korban di sini masih baru ya, baru sekitar 1 minggu 7 hari. Hasil pemeriksaan luar apa ada tanda-tanda? Belum ya, masih kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Guna kepentingan penyelidikan, mayat korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Subandi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, seorang pria asal Surabaya diduga jadi korban mutilasi yang dilakukan oleh tukang pijat di Kota Malang. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak Oktober 2023. Rumah indekos di kawasan Sawojajar, Kota Malang dipasangi garis polisi menyusul penangkapan AP, pria yang berprofesi sebagai tukang pijat. Tersangka diduga melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korbannya, pria berinisial AR, warga Jalan Prapen, Surabaya. Sementara itu pemilik indekos mengatakan curiga dengan gerak-gerik salah satu penyewa karena sempat mengecat rumah dan membuang kasur ke sungai. Perkiraan saya dari kasus itu, apakah hasil mutilasi tadi itu dibungkus ke kasur langsung dibuang ke sungai atau bagaimana, perkiraan saya seperti itu. Dari kasus pengecatan, dicat ulang, apa itu bercak-bercak darahnya, atau di kasur itu sendiri bekas darahnya sehingga dihilangkan jejaknya dibuang ke sungai. Perkiraan saya seperti itu karena tahunya ya tadi malam itu kalau si Abdurrahman melakukan pembunuhan itu. Petugas belum memberikan keterangan banyak mengenai motif pembunuhan karena masih dalam proses pengembangan. Korban yang dilaporkan tanggal 15 atau korban yang lain, maka saat ini masih pendalaman. Saat ini kami menghubungi keluarga dari Surabaya untuk memastikan apakah mengenal struktur gigi dan segala macam, untuk memastikan bahwa korban itu bernama AP. Karena selain dari itu kami juga mendapatkan informasi petunjuk melalui komunikasi HP. Dari situ yakin bahwa pelaku ini adalah orang yang melakukan perbuatan. Untuk memastikan itu saat ini kami sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap para saksi. Terus kemudian tersangka juga saat ini dilakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh 4 lawyer supaya kami objektif dalam melakukan pemeriksaan. Sebelumnya pada Oktober 2023, potongan tengkorak kepala dan kerangka serta telapak tangan dan kaki manusia ditemukan warga di pinggir Sungai Sawojajar, Kota Malang, tak jauh dari rumah tersangka AP. Hingga kini polisi masih melakukan pencocokan ciri-ciri fisik korban dugaan mutilasi dengan menghadirkan keluarganya. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Bartender hotel di Surabaya ditetapkan menjadi tersangka miras maut yang menewaskan 3 musisi. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.